Halo, sesuai janji saya di pertemuan terakhir kita, saya akan buatkan pembahasan mengenai tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan selama pembelajaran jarak jauh kemarin. Nah, jadi videonya nanti akan saya bagi ke dalam dua part. Part pertama nanti soal latihan yang akan dibahas adalah soal latihan 1, 2, dan 3. Sementara nanti part yang kedua adalah soal latihan yang keempat dan kelima. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, kalau tidak salah PJJ yang pertama dulu itu adalah mengenai geometric mean. Dan geometric mean yang mau dibahas adalah dari yang data kelompok. Saya rasa nggak terlalu jauh-jauh ya pembahasan di sini. Di sini data yang disajikan adalah data interval dan FI atau frekuensi. Nah, yang jelas yang jangan lupa adalah sebelum kita mencari lebih lanjut, kita harus temukan dulu XI. Mungkin kalian ada yang sudah lupa apa itu XI. XI itu adalah nilai tengah dari interval. Yaitu kalau di sini intervalnya berapa tuh? 15 sampai 20. Intervalnya berarti 6. Berarti di sini si XI ini intervalnya adalah berapa? Nilai tengah dari 15 sampai 20 dan kelas-kelas berikutnya. Nah, setelah dapat nilai tengah dari intervalnya, lalu kita lanjut mencari log dari masing-masing nilai tengahnya, yaitu log dari XI tadi. Ini udah saya cari masing-masingnya. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah mengalihkan dari masing-masing frekuensi dengan log XI-nya. Dan inilah hasilnya. Nah, setelah kalian dapat seperti ini, baru kalian bisa cari data kelompok dari, geometric mean dari data kelompoknya. Dengan rumus apa? Log U sama dengan sigma FI log XI per sigma FI. Nah, di sini sudah ada log U adalah sigma FI log XI. Di sini kita lihat sigmanya berapa, jumlah keseluruhan 86,9827 dibagi sigma FI atau keseluruhan frekuensi yaitu 55 dan didapat di sini hasilnya ada 1,581503. Nah, tapi jangan berhenti sampai di sini. Kalau kalian berhenti sampai di sini masih belum benar. Artinya di sini kan masih ini nih. Nih, masih log U. Artinya kalau misalnya mencari U, jangan lupa yang dulu sering kita bahas. Log dipindah ke sisi kanan jadi anti-log. Dan anti-log 1,581503. Nah, dicari anti-lognya tuh berapa tuh? Gimana nyari anti-log masih inget ya? Yang 10 pangkat. Nah, setelah di anti-log baru dapatlah nanti hasil finalnya. Berapa? 38,15074. Oke, samakan dulu jawabannya. Sama nggak? Nah, untuk yang latihan kedua, PJJ yang kedua itu kan median dan modus. Nah, jadi kalau untuk yang median yang modus, saya masih ingat saya minta kalian untuk mencari soal dua macam ya, ada data tunggal dan data kelompok. Ini soalnya saya masih sertakan dari data tunggal dan data kelompoknya. Nah, langkah pertama ketika kita mau mencari median maupun modus, terutama ini terkhusus kalau untuk data tunggal, jangan lupa melakukan apa? Melakukan data array. Data array kita urutkan datanya, setelah kita urutkan,
baru bisa kita hitung gitu. Nah, jadi untuk yang soal yang pertama, median, setelah kita melakukan data array, informasi selanjutnya yang kita cari adalah apa nih? Nilai n-nya dulu. N apa sih? N berarti adalah jumlah datanya. Nah, setelah jumlah datanya kita dapat, tinggal masukin deh di rumusnya. Nah, di rumus median, setengah kali n ditambah setengah kali n plus 1 per 2. Karena median ini adalah nilai tengah kan, berarti kalau nilai tengah berarti ya datanya dibagi 2, sederhananya gitu. Nah, jadi setelah dapat tadi nilai total datanya ada jumlahnya berapa, terus kemudian tinggal ngitung. Nah, baru dapat median 10,5. Ini salah satu yang paling simpel sih. Lalu setelah dapat mediannya, nah tinggal cari modusnya. Coba cek tugas kalian, modusnya sama apa enggak. Modus apa sih modus? Modus kan data berulang atau pengulangan data. Di sini ada beberapa nih. Ada 5, ada 8, kemudian 9, 10, 11, sama 16. Nah, di sini yang data berulang berarti ada 6 totalnya. Cuman yang masalah bukan jumlahnya berapa yang berulang, tetapi kita lihat polanya nih, gitu. Coba kalian cek materi, itu kan ada macam-macam tuh modus. Ada no modal, ada bimodal, gitu. Tergantung sebenarnya itu kan dari penjelasan yang saya pernah berikan dulu. Jadi jumlah pengulangannya. Nah, di sini kalau masing-masing kita lihat sama-sama, jumlah pengulangannya itu kan hanya 2 kali 2 kali nih. Nah, ketika 2 kali 2 kali berarti modusnya bimodal. Gampang kan? Yo. Selanjutnya, untuk soal yang data kelompok di median dan modus. Nah, ini soalnya masih saya sertakan. Oke, langsung aja. Nah, untuk mencari median atau nilai tengah dari data kelompok ini, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah ada beberapa step nih. Yang pertama adalah menentukan n atau jumlah datanya. Nah, di sini data yang kita pakai berarti adalah jumlah apa? Jumlah frekuensinya. Berarti ada berapa? Ada 100. Nah, karena kita mau cari nilai tengah atau median, berarti jangan lupa n-nya dibagi 2. Di sini berarti kita dapat n-nya adalah 50. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita harus tentukan nih, si data ke-50 atau nilai tengah tadi yang ke-50 berada di kelas yang mana, gitu. Nah, simpelnya tinggal kita jumlahin nih. 8 tambah 14. Udah 50 belum? Belum. Tambah 7 lagi. Udah 50 belum? Belum, masih kurang. Tambah lagi 30. Udah 50. Udah lebih, Pak. Oh, oke, berarti aman. Kalau udah lebih, berarti si frekuensi ke-50 ini sudah masuk ke dalam kelas ini. Nah, disitulah kita berarti pakai kelas ini. Kelas yang mana? Kelas ke 1, 2, 3, 4. Yaitu kelas yang berada di interval 33 sampai 38. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah menentukan kelas, jangan lupa kita tentukan batas bawah kelas. Dengan cara apa? Dikurangi 0,5. Dan selanjutnya setelah dapat batas bawah, kemudian kita FCS. Apa FCS? FCS adalah jumlah frekuensi sebelum kelas. Berarti yang dijumlahin mana nih? Ini yang 3 ini nih. 8 ditambah 14 ditambah 7. Hasilnya dapat berapa? 29. Terus kemudian, FM. FM ini berapa nih? FM adalah frekuensi kelas. Berarti yang mana? Yang ini nih. Frekuensi kelas 30. Kita masukin 30. Dan yang terakhir adalah interval.
Berarti intervalnya berapa? Intervalnya 15 sampai 20. Lanjut itu berarti tinggal ngitung. Berarti intervalnya berapa tuh? 6. Nah, tinggal masukin deh di rumus median. Ini saya masih masukin nih rumusnya nih. Batas bawah plus interval dikali setengah N min FCS per FM. Nah, yang kadang suka kebalik nih, hati-hati nih, antara si FCS atau FM. Ini jangan kebalik, karena kalau misalnya kebalik, ya jelas jawabannya salah. Nih, antara si 29 dan 30. Ini kebetulan aja nilainya mirip sih. Tapi kalau misalnya biasanya bisa jadi berbeda. Tapi jangan kebalik ya. Nah, dari perhitungan tadi, dapatlah berapa? 39,2. Oke, cocokin dulu. Buka lagi tugasnya. Sama nggak? Harusnya sih sama. Yuk, saya lanjut ya. Lalu untuk yang kedua, mengenai modus. Nah, step by stepnya kurang lebih sama sih. Dengan yang di atas. Nih, saya highlight ya. Kita masih nyari N. Kita masih nyari setengah N. Terus kemudian sampai batas bawah kita masih sama. Masih sama dengan yang atasnya. Oke. Cuman yang sedikit berbeda di sini kalau kalian perhatikan. Ada D1 dan ada D2. Nih jumlahnya ada 23 dan 22. Oke. Nah, D1 apa sih? Coba lihat lagi di materi mengenai modus data kelompok. D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas, berarti 30 frekuensi kelasnya, dengan apa? Dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 7. Berarti selisihnya berapa? Tinggal ngurangin aja sih, 30 kurang 7 kan 23. Nah, sementara D2 adalah selisih antara si frekuensi kelas, si 30 tadi, dengan mana? Dengan frekuensi setelah kelas, yaitu 8. Berarti tinggal 30 kurang 8, dapatnya 22. Nah, tinggal masukin deh di rumusnya nih. Rumusnya modus adalah batas bawah ditambah I kali D1 per D1 plus D2. Dapatnya berapa? 39,011. Oh ya, kalian mungkin kalau misalnya penggenapan atau di belakang koma, kita sepakatin aja ya. Yang paling gampang adalah 3 angka di belakang koma, gitu aja. Oke, sampai sini masih aman ya? Oke, lanjut. Oke, nah sekarang sampai ke bagian ketiga. Soal yang membahas soal fraktil. Ini agak panjang nih, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Nah, yang dicari ini di sini berarti ada kuartil kedua, ada desil kedua dan ke-6, sama persentil ke-65 dan 87. Oke, next. Nah, ini ada rumusnya. Buat kalian yang mungkin lupa atau mungkin masih bingung, nanti rumus inilah yang bakal kita pakai buat dasar ngerjain yang kuartil, desil, dan persentil. Nah, sedikit penjelasan mengenai rumusnya, mungkin kalau kalian bisa lihat, rumusnya itu sebenarnya sama. Bedanya apa? Bedanya hanya ini nih, pembaginya. Kalau kuartil itu dia pembagi 4, desil itu pembagi 10, persentil itu pembagi 100. Kenapa? Karena kalau kuartil itu adalah berarti si jumlah data tadi dibagi ke dalam 4 bagian. Nah, sementara kalau desil dibagi ke dalam 10 bagian, dan kalau persentil ke dalam 100 bagian. Berarti nanti kalau misalnya nyari kuartil ke berapa, berarti kalau dibagi 4 bagian, pembaginya 4, berarti nanti akan ada 3 bagian. Berarti akan ada kuartil 1, 2, dan 3. Nah, kalau untuk yang desil, pembaginya 10,
berarti nanti akan terbagi ke dalam 9 bagian. Dan demikian juga dengan persentil, dari ada 100, berarti nanti ada 99 bagian. Oke, lanjut. Untuk kuartil yang pertama, yang data tunggal, nih data tunggalnya sedikit berbeda ya dengan contoh soal yang pertama. Cuman saya tambahin sih. Gitu. Nah, tetap langkah pertama ketika kita mencari, sama seperti median, sama seperti modus, kita harus melakukan yang disebut dengan data array atau data harus tetap diurutkan. Kenapa? Kalau datanya nggak diurutkan, ya nanti ketika kita mencari fragmen-fragmennya atau bagian-bagiannya nanti tetap tidak akan benar gitu. Nah, ini coba dicek nih dengan tugas kalian masing-masing nih. Nah, beberapa langkah yang harus dilakukan ketika kita mencari kuartil data tunggal. Step pertama, lakukan data array. Sudah ya, yang tadi. Lalu step yang kedua, mencari N. Jumlah N, jumlah seluruh data, berarti di sini ada berapa? Setelah data array, berarti kita masukin, ketahuan nih, ada 20 nih datanya. Nah, tinggal kita masukin nih. Nah, tadi rumusnya kan kuartil itu K, terus N plus 1 per 4. Nah, yang diingat adalah K-nya di sini. Di sini kenapa nilainya 2? Karena kan tadi di soal awal adalah ditanya kuartil ke-2. Kalau yang ditanya kuartil ke-1 atau kuartil ke-3, berarti yang di posisi yang 2 ini, berarti nanti diganti menjadi 1 atau 3. Ini tergantung dari pertanyaannya, kuartil keberapa. Nah, setelah tahu, biasanya akan menghitung tuh kalian tuh. Pak, setelah dapat, terus dapatlah hasilnya. Nah, di sini hasil perhitungannya 10,5. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Kalau kalian berhenti sampai di sini, belum 100% benar. Makanya kan di sini highlight-nya saya kasih kuning nih. Nah, berarti untuk menentukan adalah kita udah tahu nih, kuartil keduanya adalah 10,5. Nah, baru kita cari. Ini nih, kuartil kedua adalah si data tunggal tadi dengan urutan 10,5. Pak, kalau 10,5 berarti gimana, Pak? Ya kita genapkan aja, genapinnya kemana? Ke atas. Gitu, berarti dapat deh nanti. Berapa dapatnya? Ini nih. Ting, 10. Nah, berarti jawaban yang tuntas adalah ketika kalian menjawab kuartil kedua data tunggal tersebut adalah 10. Jadi tidak stop sampai di sini. Kalau kalian stop sampai di sini, kalian masih belum 100% benar. Nah, untuk yang data kelompok, nah masih belum terlalu ribet sih kalau kuartil. Beberapa step juga kurang lebih sama dengan yang sebelumnya dengan mencari median maupun modus. Nah, beberapa step di sini yang pertama adalah yang jelas kita harus tentukan nih kuartil keberapa yang dicari. Soalnya sama sih tadi, kuartil kedua sama-sama. Terus step yang kedua, kita menentukan N. N-nya yang mana? Ini nih, 90 atau total dari seluruh data atau frekuensi. Lalu, jangan lupa kita cari setengah N, 45. Tetap sih setengah N-nya untuk menentukan apa? Menentukan kelasnya berada di mana. Nah, setelah dihitung, ternyata kelasnya berada di kelas yang keberapa nih? Yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Atau kelas 39 sampai 44. Nah, dari situ kalian bisa mulai menghitung. Tentukan batas bawah kelas. Setelah dapat batas bawah kelas, cari kemudian FCS. Yo, apa FCS? Tadi belum lama. Yaitu total seluruh frekuensi sebelum kelas. Berarti ada nih, ada 4 nih. 7 tambah 12 tambah 9 tambah 9. Dapatnya 37. Terus kemudian FKK atau frekuensi kelas kuartilnya.
berapa di sini? 11. Kemudian menentukan intervalnya. Intervalnya masih sama, 6, tidak saya rubah. Dan tinggal memasukkan ke dalam rumus. Nah, tinggal rumusnya. Nih, sekali lagi saya ingatkan, jangan kebalik antara FCS dan FKK. Jadi pembaginya adalah si frekuensi kelasnya. Nah, terus kemudian hasilnya tambah-tambah, bagi-bagi, kurang-kurang, kita dapat 39,227. Nah, bedanya kalau sama data yang tunggal, kalau data tunggal kita masih harus cari bahwa urutan kesekian itu nilainya berapa. Kalau untuk yang data kelompok, ketika setelah dapat nilai hasil perhitungannya, sudah cukup. Kita bisa berhenti sampai di sini. Oke, jelas ya? Oke, ada yang salah sampai sejauh ini? Semoga nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Lalu ada desil. Desil berarti per berapa sih? Nah, ini tetap sama ya. Kalau data tunggal, tetap harus dimulai dari data array terlebih dahulu. Terus kemudian baru kita bisa menghitung. Lalu setelah perhitungan, jangan lupa nih, jangan berhenti sampai di hasil perhitungannya kalau data tunggal. Jangan berhenti sampai di sini. Tetap harus dilanjut ke cari urutan 4,2. Nah, kalau yang tadi 10,5 kita genapkan ke atas, tapi kalau 4,2 kita genapkan ke bawah. Berarti nilainya berapa tuh kalau 4,2? Berarti 4 kan? Berarti 1, 2, 3, 4. Nilainya adalah 6. Ini untuk desil kedua. Nah, untuk desil ke-6-nya dapat urutan 12,6. Berarti kita genapkan ke atas urutan ke-13. Mana tuh urutan ke-13? Yaitu adalah 11. Oke, saya skip. Lanjut ya. Nah, untuk mencari desil data kelompok, masih desil yang sama, desil data yang kedua maupun desil yang ke-6. Step by stepnya masih sama, tetap mencari N terlebih dahulu, terus kemudian setengah N, terus kemudian masih sama, ada FCS, ada FDK, jumlah frekuensi sebelum dan jumlah frekuensi kelas. Ingat ya, kelasnya di sini ada 39 sampai 44, berarti di sini yang dipakai adalah FDK-nya adalah 11 ini. Setelah masukin perhitungan, dapatlah 28,138. Itu untuk desil kedua, dan desil ke-6-nya didapat 47,77. Oke. Saya yakin masih benar semua ya sampai di sini. Oke, lanjut. Nah, bagian yang terakhir adalah persentil. Nah, langkahnya masih sama persis, hanya kalau kalian perhatikan bedanya ada di mana? Ada di angka pembaginya. Kalau tadi kuartil itu pembaginya 4, terus kemudian desil itu pembaginya 10, kalau persentil itu pembaginya 100. Atau mungkin kalau kalian kok kayak familiar sih persentil tuh? Ya, persentil familiar lah, karena dia kan per 100 atau 100% gitu. Nah, ini didapat hasil perhitungannya adalah 13,65. Penggenapan ke atas yaitu urutan ke-14. Berapa urutan ke-14? Adalah 12. Sementara di sini ke-87 adalah urutan ke... Oh, ini salah nih. Sorry, belum saya ganti. Jangan perhatikan di sini. Lihat ininya ya. Ting. Urutan ke-18,27. Urutan ke-18 yaitu pada 16. Oke. Itu tadi hasil dari yang data tunggal. Masih ada yang bagian terakhir, data kelompok. Tuh, nggak ada bedanya dengan kuartil maupun desil. Cuman kalau kalian perhatikan di sini bedanya adalah rumusnya sedikit beda pembagi aja ya.
Nah, saya harap kalian tidak ada yang keliru sampai di sini karena ini masih sangat sederhana. Oke, silahkan cek, silahkan disamakan. Apakah sama, apakah berbeda? Kalau berbeda, salahnya ada di mana, ada di langkah mana? Yang jelas kalian harus cek lagi ya, terutama kalau yang data kelompok ini, step by stepnya ini harus terlaksana dengan baik. Kalau misalnya step by stepnya ini nanti kalian langsung sini lompat ke bawah, ya kemungkinan kalian salah. Kecuali kalau kalian memang udah familiar dengan rumusnya. Oke, gitu pembahasan kita hari ini. Stop. Sampai di sini dulu. Berarti masih ada tugas yang keempat dan kelima ya. Itu bahasnya kapan? Kita bahas di minggu depan. Oke, gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan WA di grup aja. Nanti dirangkum. Nanti minggu depan, di video minggu depan, saya sampaikan jawabannya. Terus kemudian, jangan lupa subscribe. Jangan lupa di like. Biar videonya tetap awet nanti di YouTube dan bisa dipelajari oleh semua orang. Oke, gitu ya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Sampai di sini kita ketemu lagi minggu depan. See ya.